touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Barketu Saliha dengan IPM 240401050. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kegiatan yang namanya jual beli, baik sebagai konsumen maupun penjual. Ketika harga suatu barang berubah, jumlah barang yang ingin dibeli atau dijual juga ikut berubah. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, ada pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, ada hukum permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, bagaimana keseimbangan itu bisa terbentuk. Nah, kita masuk ke materi. Apa sih permintaan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada waktu-waktu tertentu dengan berbagai tingkatan harga. Dalam ekonomi, permintaan tidak cukup hanya ingin dibeli, tetapi juga harus disertai kemampuan untuk membayarnya. Hukum permintaan menjelaskan bahwa apabila harga barang turun, permintaan akan bertambah, dan apabila harga barang naik, permintaan akan berkurang. Nah, mengapa demikian? Karena kemampuan dan keinginan konsumen untuk membeli dipengaruhi oleh barang tersebut. Saat harga turun, konsumen dapat membeli lebih banyak barang dengan uang yang sama sehingga permintaan meningkat. Sebaliknya, ketika barang naik, daya beli konsumen menurun sehingga jumlah barang yang diminta berkurang. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, barang lainnya yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Nah, kita beralih ke penawaran. Apa sih penawaran itu? Nah, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual produsen di pasar pada waktu tertentu dengan berbagai tingkat harga. Penjual biasanya akan menawarkan lebih banyak barang jika barang tersebut akan naik karena keuntungan yang didapat lebih besar. Hukum penawaran menjelaskan bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Mengapa? Karena produsen ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar ketika harga naik. Produsen terdorong untuk memproduksi dan menjual lebih banyak barang, namun ketika harga turun, keuntungan yang diperoleh lebih kecil, sehingga produsen mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Kita lanjut ke materi faktor-faktor penawaran. Di sini, faktor penawaran lebih sedikit daripada faktor permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Ketiga, biaya produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Setelah kita membahas permintaan dan penawaran, pengertiannya, hukumnya, dan faktor-faktornya, tentu kalian harus tahu pergeseran kurva penawaran itu seperti apa. Kurva permintaan dan penawaran bisa bergeser ke kanan dan ke kiri karena perubahan faktor-faktor selain harga. Kurva permintaan akan bergeser jika pendapatan berubah, selera berubah, jumlah penduduk pun berubah. Namun, kurva penawaran akan bergeser jika biaya produksi berubah, teknologi berubah, jumlah produsen berubah, artinya posisi keseimbangan pasar juga bisa ikut berubah. Nah, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu harga keseimbangan. Apa sih harga keseimbangan itu? Harga keseimbangan atau harga pasar adalah suatu harga yang menggambarkan keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada tingkat harga tersebut, jumlah barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan adalah sebanding atau sama. Harga keseimbangan ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang saling mempengaruhi di pasar.
bagaimana sih bisa terjadi perubahan keseimbangan? Nah, bagaimana keseimbangan itu bisa terjadi? Karena harga keseimbangan bisa berubah jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran. Yang pertama, jika harga lebih tinggi dari harga keseimbangan, penawaran banyak, permintaan sedikit, terjadi kelebihan barang, harga akan turun. Yang kedua, jika harga lebih rendah dari harga keseimbangan, permintaan banyak, penawaran sedikit, terjadi kekurangan barang atau kelangkaan, sehingga harga barang akan naik kembali. Proses turun naik harga ini akan terjadi sampai akhirnya ditemukan titik di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Saat itulah harga keseimbangan terbentuk dan harga kecenderungan stabil. Nah, semua pemateri sudah saya jelaskan dan tidak terasa kita udah di penghujung video kita kali ini. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen, penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual produsen. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan membentuk harga keseimbangan pasar. Dan semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi.